Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Jadilah pelita yang menerangi kegelapan. Manusia secara alami mencari lingkungan yang nyaman dan keadaan yang nyaman. Semua orang ingin berada dalam keadaan yang menguntungkan. Namun, terkadang Tuhan menempatkan kita di dalam lingkungan yang tidak nyaman. Saat itu kita perlu berpikir, mengapa Tuhan menempatkan aku, anaknya, di lingkungan seperti ini? Kita semua harus berpikir tentang kehendak Tuhan yang tersembunyi dalam keadaan itu. Ada seorang anggota ibu yang bekerja di sebuah pabrik. Selama bekerja di sana, dia menjalani kehidupan imannya. Dalam banyak hal, suasana pabrik tidak sebaik yang diharapkannya. Karena berbagai keadaan tidak memuaskannya sebanyak yang dia inginkan. Dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Sebelum berhenti, dia ingin mendapatkan nasihat dari pendeta. Dia berkata kepada pendeta bahwa dia tidak menyukai tempat kerjanya saat ini dan berbagai kondisi tidak menguntungkan. Namun, kondisinya baik dari sudut pandang pendeta. Sudut pandangnya berbeda dengan dirinya. Selama konseling, dia berkata bahwa dia ingin meninggalkan tempat kerja. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan. Karena itu, dia ingin meminta konseling untuk mendengar nasihat pendeta. Pendeta bertanya, menurut Anda, apakah kehendak Tuhan bagi Anda untuk meninggalkan tempat kerja Anda saat ini? Saudari itu tidak merasa puas dengan lingkungan pabrik, tetapi dia juga memiliki beberapa keraguan. Jadi, dia menjawab, saya belum pernah bertanya kepada diri sendiri, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Dan saya tidak yakin apakah saya harus berhenti dari pekerjaan ini. Namun, jika saya tinggal di sana lebih lama lagi, saya tidak yakin saya bisa tetap menjaga imanku sampai akhir. Pendeta memberinya jawaban selama konseling berlangsung. Dia bertanya, saudari, apakah menurutmu tempat kerjamu suram dan gelap? Dia menjawab, ya, persis seperti itu. Tempat kerjaku sangat suram. Dan dia berkata, suasana orang-orang dan tempat kerjaku, dan semuanya sangat gelap. Kemudian, pendeta bertanya, pernahkah Anda berpikir bahwa karena lingkungan pabrik gelap, Tuhan mengirim Anda ke sana untuk menjadi pelita? Kita sering menginginkan lingkungan di sekitar kita 100% memuaskan kita. Namun, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang 100% puas dengan lingkungan di sekitarnya. Ada yang kurang 1% atau 2%. Terkadang, Tuhan mengirim kita ke tempat yang gelap dan suram. Peran apa yang diharapkannya kita mainkan di sana? Tuhan mengirim kita ke sana untuk menjadi pelita yang menerangi tempat yang gelap. Tuhan memberi kita tugas untuk menjadi pelita yang menerangi kegelapan selama hidup di dunia ini. Namun, kita terus meminta lingkungan yang tidak membutuhkan lampu. Kita ingin segala sesuatu di sekitar kita menjadi cerah dan 100% memuaskan kita. Apakah lampu dibutuhkan di tempat yang terang? Tidak perlu lampu di tempat yang terang.
Menurut Yesaya, pasal 60, lingkungan rohani seperti apakah dunia saat ini? Dunia ini diselimuti kegelapan yang pekat. Untuk alasan ini, siapakah yang diutus Tuhan? Bukankah Dia mengutus kita? Ketika Dia mengutus kita, peran apa yang Dia harapkan untuk kita mainkan? Dia ingin kita menjadi pelita. Tetapi kita ingin lingkungan di sekitar kita cerah, daripada berperan sebagai pelita dulu. Kita lebih suka pergi ke tempat-tempat yang terang. Namun, tidak perlu lampu di tempat yang terang. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi pelita di sana. Seperti yang ditunjukkan pendeta selama percakapannya dengan saudari itu, ketika dia bertanya, "Saudari, di mana Anda menyalakan lampu?" Saudari tersebut tidak bisa memberikan jawaban apapun. Dia melanjutkan, "Bukankah kamu menyalakan lampu di tempat yang gelap? Tidakkah menurutmu Tuhan mengirimmu ke sana untuk menjadi pelita karena lingkungannya gelap?" Setelah mendengar hal ini, dia berubah pikiran. Kita selalu berharap bahwa dunia mimpi tempat tinggal pangeran dan putri dari dongeng akan menyebar di sekitar kita. Namun, anak-anak terang tidak diperlukan di tempat seperti itu, karena itu sudah menjadi dunia yang terang. Menurut firman Tuhan yang diberikan kepada kita, bagaimana situasi seluruh dunia? Dunia ini diselimuti kegelapan yang pekat. Dunia ini tidak ada cahaya. Bukankah karena lingkungan tidak memiliki cahaya? Maka Tuhan mengutus anak-anak terang untuk menjadi pelita di dunia yang gelap. Mari kita lihat firman dalam Yesaya pasal 60. Mari kita baca firman nubuat dalam pasal 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya, kegelapan melakukan apa? Alkitab dengan jelas menyebutkan bumi. Sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman melakukan apa? Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Secara rohani, seluruh bumi diselimuti kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi, Tuhan menyuruh semua anak Sion untuk menjalankan tugas untuk menyatakan terang dan menjadi pelita yang paling dibutuhkan dalam kegelapan ini. Dunia, apakah dunia seperti mimpi yang kita inginkan? Di manakah dunia seperti fantasi yang diinginkan semua orang? Secara alkitabiah, dunia itu adalah kerajaan sorga. Orang-orang mencoba menemukan dunia seperti itu di bumi, tetapi tidak ada tempat seperti itu. Bumi adalah kota perlindungan tempat kita tinggal sementara. Mereka yang mencoba menemukan semua hal seperti mimpi di kota perlindungan ini akan selalu kecewa pada akhirnya. Orang-orang seperti itu mengeluh tentang lingkungan dan mencoba menghindari lingkungan ini. Tuhan menyuruh kita menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Pelita yang menerangi kegelapan hanya dibutuhkan ketika ada kegelapan. Tempat di mana lingkungan yang cerah, dunia fantasi, atau dunia mimpi, belum menjadi tempat kita. Kita akan pergi ke dunia seperti itu di masa depan. Agar memasuki kerajaan sorga, kita harus melewati tempat ini untuk sementara. Seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, kita harus tinggal sejenak di dunia ini. Yang ditutupi kegelapan dan di mana kekelaman menutupi semua bangsa. Jika begitu, apa yang Tuhan ingin harus kita lakukan selama kita tinggal di bumi ini?
Tuhan sudah menyuruh kita menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Saudara-saudari, kita tidak boleh menggerutu tentang lingkungan dengan berpikir, semua orang hidup di dunia mimpi. Akulah satu-satunya orang malang yang hidup dalam kegelapan. Ini adalah keadaan bumi. Kegelapan menutupi seluruh bumi dan kekelaman menutupi semua orang. Kita sekarang berada dalam situasi seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita menjadi pelita di dunia ini, agar kita bisa menjadi anak-anak terang yang mengusir kegelapan. Tolong buka kitab Matius pasal 5. Mari baca pasal 5 ayat 14. Kamu adalah apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Meskipun kita hidup di dunia yang gelap ini, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menjadi pelita yang paling dibutuhkan semua orang. Kita tidak boleh menyembunyikan lampu di bawah gantang, tetapi meletakkannya di atas kaki dian. Kita harus bisa menggantungnya di tempat yang tinggi. Kita selalu memimpikan lingkungan di sekitar kita seperti dongeng tempat tinggal pangeran atau putri. Namun, ini bukan sesuatu yang akan terjadi di bumi ini, tetapi di sorga di masa depan. Makanya kita tidak bisa menemukannya di bumi. Tempat seperti itu tidak mungkin ada di bumi. Itulah sebabnya setelah sekian lama berlalu, semua orang menyesal dengan berpikir, aku sudah mencoba mencari apa yang tidak ada di bumi ini. Mereka telah fokus pada tempat yang salah. Di mana kita bisa menemukan tempat ini? Kita bisa menemukan tempat ini di kerajaan sorga. Walaupun semua lingkungan kita di bumi ini gelap, dan walaupun itu menggelapkan hati kita, membuat kita menderita dan kelelahan, kita harus tetap ada di sana. Bukankah seharusnya kita semua berperan sebagai pelita yang menerangi kegelapan di tempat seperti itu? Mari kita baca Yesaya pasal 60 sekali lagi. Pasal 60 ayat 1 kita baca. Bangkitlah. Menjadi apa? Menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Demikianlah ajaran Alkitab kepada kita. Kita harus memperhatikan setiap situasi melalui nubuat Alkitab. Kita adalah anak-anak terang. Tuhan ingin kita menyatakan terang kebenaran Yerusalem yang dinubuatkan dalam Yesaya, pasal 60 ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini juga tertulis, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kita telah mempelajari nubuat Yesaya pasal 60 berkali-kali. Melalui Yesaya, pasal 60, Nabi Yesaya memberitahu kita tentang kemuliaan Yerusalem yang akan terungkap di masa depan, bukan?
전하고 있는 장면들 아니겠습니까? Kita harus mengalahkan kegelapan ini. 우리 모두가 꼭 되셔야 됩니다. 우리 Ada 주변에 lingkungan yang gelap dan 어두운 puluhan ribu rintangan gelap di sekitar kita. 어두운 어떤 수만 가지 어떤 장애물들. 그런 Namun, 것이 kita 있다고 tidak 해서 boleh hanya 우리가 mencoba 그것을 menghindarinya. 피하려고만 할 것이 아니라 이런 Sebaliknya, kita harus berpikir, alasan Tuhan mengirim aku ke sini adalah karena lingkungan seperti ini membutuhkan anak-anak Tuhan. 이렇게 생각하고 Kemudian kita harus menjadi pelita yang bersinar terang sehingga kita bisa menerangi kegelapan di sekitar kita. 밝힐 수 있는 우리 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya, pasal 60, kita harus menyampaikan terang kebenaran Ibu Surgawi Yerusalem kepada semua orang yang hidup dalam kegelapan. 우리 예루살렘 하늘 어머니의 진리의 빛을 전할 수 있는 우리가 되어야 되겠죠. 자, Tuhan 그렇기 때문에 menubuatkan bahwa ketika kita melakukannya, semua bangsa akan datang kepada Yerusalem. 나올 것이라는 예언의 말씀을 주셨습니다. Ayat 7, 7절입니다. segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan, Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Ketika kegelapan menutupi seluruh bumi, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Alkitab memberitahu kita bahwa misi kita adalah untuk menyatakan terang sebagai anak-anak Ibu Surgawi Yerusalem. Inilah kehidupan anak-anak terang. Tolong buka kitab Efesus pasal 5. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah apa? Adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Melalui Efesus pasal 5 ayat 8 Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah terang, dan bahwa putra dan putri Tuhan yang dilahirkan melalui terang adalah anak-anak terang yang bisa menerangi kegelapan. Bukankah terang diperlukan untuk menerangi kegelapan? Hanya karena ada banyak tempat gelap di sekitar kita, jika terang menghindarinya, mereka yang terkurung dalam kegelapan tidak akan pernah bisa menemukan diri mereka yang sebenarnya. Bukankah seharusnya kita memberitahu mereka dengan benar tentang keadaan rohani mereka? Bagaimana masa depan mereka jika kita tidak menyinari mereka saat ini? Tak satu pun dari mereka bisa berpartisipasi dalam jalan keselamatan, dan mereka akan berakhir di neraka. Mereka akan mendapatkan hasil yang menyedihkan. Karena Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anak terang, marilah kita setia menjalankan peran pelita untuk menerangi kegelapan. Saat kita menginjil, situasi baik di sekitar kita terkadang menjadi hambatan, bukan? Situasi yang tidak menguntungkan juga bisa menjadi hambatan. Namun, dalam situasi apapun, siapa yang bersama kita? Tuhan berfirman, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita harus memikirkan Tuhan, dan tidak boleh menilai keadaan dan situasi kita. Tetapi mengingat bahwa Tuhan mengirim kita ke tempat-tempat seperti itu untuk mengalahkan kegelapan. Mari kita percaya bahwa Dia mengutus kita dengan misi itu.
굳게 믿으시고 Kita tidak boleh diam. 어떻게 Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ada tertulis bahwa kita harus mengangkat suara kita dan meniup sangkakala dengan keras. 불수 있는 우리가 다 되라고 했습니다. Teriakan kita bisa mengubah masa depan umat manusia. 미래를 바꿔놓을 수가 있습니다. Ada banyak kekuatan yang bisa mengubah dunia. 여러 가지 어떤 종류가 있겠습니다만 Itu semua hanyalah alat untuk membawa perubahan sesaat. 변화만 일으키는 어떤 도구의 역할을 했지만 Tetapi Tuhan telah memberi kita kekuatan besar untuk mengubah dunia selamanya dengan teriakan kita kepada dunia. 바꿔놓을 수 있는 그런 위대한 어떤 힘을 하나님께서 주셨습니다. Saya sekali lagi meminta Anda untuk memiliki pemahaman yang benar tentang hal ini dan untuk menyadari nilai dari misi yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. 여러분이 되기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. Menurut nubuat Yesaya pasal 60, 예언의 말씀대로 살펴바라보게 된다면 Tuhan menghendaki terang kebenaran Yerusalem disampaikan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, bukan? 아니었습니까? Selama kita memberitakan Injil, meskipun banyak rintangan di sekitar kita dan banyak situasi yang membuat hati kita merasa tertekan, kita tidak boleh menyerah atau berhenti. 예, 거기에서 포기하거나 주저앉아 버리면 안 되겠습니다. 예. Kita adalah terang yang dibuat di sorga dan dibuat oleh Tuhan. 빛들입니다. Tuhan bisa saja menuntun kita ke jalan yang nyaman dengan kuasanya yang besar. Namun, karena terang hanya bisa memainkan perannya dalam kegelapan, Tuhan terkadang menempatkan kita di lingkungan yang gelap dan asing di mana berbagai situasi menghalangi kita. 앞과 뒤를 가로막는 조건 속에도 때로는 우리를 두실 때가 있습니다. 그럴 때 Saat itu, 그러한 어떤 환경을 janganlah kita melarikan diri dari situasi seperti itu. 도망가려는 생각만 갖지 말고 Sebaliknya, kita harus berpikir, aku dibutuhkan di sini. 이 Tuhan ingin menempatkan aku di sini karena sangat membutuhkan pelita. 내다 걸고 싶어 하셨구나. Kita harus berpikir dengan cara ini dan bersedia untuk beradaptasi dengan semua jenis situasi. 적응하는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. Mari kita baca kitab Yesaya pasal 62 ayat 6. 보도록 하겠습니다. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan membuat Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi. Inilah kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia, agar semua orang di dunia yang gelap ini bisa melihat kemuliaan Bapa dan Ibu Sorgawi yang adalah terang. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang? Kita harus menerangi dunia. Kita tidak boleh menyembunyikan terang di bawah gantang tanpa melakukan apapun. Karena Tuhan memberikan terang kebenaran kepada kita masing-masing, saya berharap kita akan menggunakan terang itu untuk menerangi kegelapan. Mari kita baca satu ayat lagi dalam kitab 2 Timotius pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam pasal 4 ayat 1, tertulis,
Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kerajaan Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Alkitab juga memberitahu kita untuk menjaga iman sampai akhir. Jalan ini membawa kita ke dunia paling bahagia yang diimpikan oleh seluruh umat manusia. Ini adalah dunia di mana seorang pangeran di atas kuda putih dan seorang putri memakai gaun yang indah. Untuk membawa kita ke dunia seperti itu, bukankah Tuhan menunjukkan jalan untuk masuk ke sana? Mari kita menjadi pelita untuk memimpin dunia yang berada dalam kegelapan menuju jalan kebenaran agar seluruh dunia bisa datang kepada Bapa dan Ibu Sorgawi. Kita harus memainkan peran kita sebagai pelita yang membimbing orang ke jalan kebenaran. Pelita tidak ada artinya jika disembunyikan di bawah gantang atau tempat tidur. Kita harus mengeluarkannya. Kita harus mengungkapkannya dan menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang terkurung dalam kegelapan. Ketika kita melakukannya, kita bisa masuk ke kerajaan sorga, yaitu dunia yang dirindukan semua umat manusia. Karena kita mengetahui jalannya, kita harus memimpin dalam mengungkapkan dan menjelaskan jalan kepada banyak orang. Saat berjalan di jalan ini, hidup kita terkadang sedikit sulit. Meskipun begitu, kita tidak boleh berhenti. Jika kita berhenti berjalan lagi, kemana kita akan pergi pada akhirnya? Kita akan jatuh ke dalam hukuman kekal di neraka. Kita hidup di dunia ini bukan hanya karena kita dilahirkan. Ada alasan untuk kelahiran dan kehidupan kita di bumi ini, bukan? Seumur hidup kita di bumi ini adalah waktu untuk bertobat dari segala dosa yang kita lakukan di sorga. Orang yang menyadari hal ini lebih cepat mulai bertobat dengan lebih cepat. Tetapi orang yang lambat menyadari hal ini mulai bertobat di usia 40-an atau 50-an, atau di usia 60-an atau 70-an, atau bahkan ketika sorga begitu dekat. Kapan saja baik untuk bertobat, tetapi mari kita menyadari lebih cepat agar kita bisa lebih banyak bertobat dan menimbun lebih banyak berkat di kerajaan sorga. Judul hari ini adalah Jadilah Pelita yang Menerangi Kegelapan. Mari kita menjadi pelita. Janganlah kita melarikan diri dari lingkungan kita hanya karena gelap dan suram atau karena sulit. Sebaliknya, mari kita menjadi pelita yang menerangi kegelapan, sehingga kita bisa mengubah dunia kegelapan ini menjadi dunia terang. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.